dinas untuk kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan pengelolaan sekolah. Nah, pada hari ini Pak Simon sebagai guru IPA, ya, Pak Simon adalah guru IPA di SMP Maktua 1. Ini mungkin akan memaparkan. Jadi beliau ada tugas, Bapak Ibu. Tugasnya ini adalah harus memaparkan program dari guru penggerak. Nah, salah satunya nanti yang akan dipaparkan oleh Pak Simon tentang pemetaan aset sekolah. Nanti Pak Simon akan memaparkan hal tersebut. Saya minta bantuan Bapak Ibu untuk menyimaknya, kemudian mungkin bisa menanggapi nanti apabila ada pertanyaan. Jadi itu saja, Pak Simon. Kita sampai 30 menit lagi. Sertifikatnya kemarin? Iya. Oh iya, iya. Coba nanti saya tanyakan lagi ya, Bu. Seingat saya, kalau kemarin sudah. Coba nanti tanya. Iya. Iya. Terima kasih Bu sudah mengingatkan gitu. Ya, nanti akan kami tanyakan lagi untuk sertifikatnya. Gitu. Silakan Pak Simon. Baik, terima kasih Ibu Fitri selaku Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya berterima kasih buat Ibu pimpinan tempat ini yang sudah dikondisikan untuk kegiatan pemetaan aset sekolah. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa, dan ada peserta di kami sebagai anggota SPOSIS yang oleh berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Baik, jadi saya informasi kita mengikuti pendidikan guru penggerak yang ada di ke-10 yang dari sekolah kita. Salah satu modul yang kami pelajari itu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, modul 3.2. Nah, di situ kami ditugaskan untuk melakukan pemetaan aset sekolah. Nah, yang dihadirkan itu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, orang tua siswa, dan juga peserta didik. Ya, jadi saya berterima kasih untuk kepala sekolah yang sangat support ya dalam pendidikan guru penggerak ini, sehingga hari ini bisa kondisikan dan saya akan menyampaikan pemetaan aset pada pagi hari ini. Baik, ya, jadi pada kesempatan ini kita langsung saja karena waktu. Oke, sebelum kita masuk ke pemetaan aset, saya akan sampaikan sedikit pantun. Nanti minta catatnya. Baik. Buku-buku tersusun rapi. Di perpustakaan penuh ilmu. Aset sekolah sangat berarti membentuk siswa jadi maju. Yang berikut, komputer canggih di luar lab. Membantu belajar teknologi. Aset sekolah investasi hebat, mencetak generasi yang inovatif. Baik, langsung berikutnya. Jadi hari ini kita akan diskusi pemetaan aset. Nanti ini kita diskusi, nanti Bapak Ibu boleh kasih masukan, nanti saya bisa tolong ada dokumennya. Pak Taufik nanti bisa terima kasih. Baik, kita langsung saja. Jadi tujuan pemetaan aset pada pagi ini yang pertama, agar sekolah dapat mengetahui dan memaksimalkan semua aset yang dimiliki untuk mendukung program pendidikan di SMP Maktua 1. Ya, dari modul ini kami pelajari, kita jadi menggali atau mengidentifikasi aset apa sih yang dimiliki sekolah tersebut, sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk setiap kegiatan atau program di sekolah. Baik, yang kedua adalah sebagai aksi nyata ya saya sebagai calon guru dan yang ke-10 di SMP. Baik, selanjutnya dari yang menjadi tujuan pemetaan aset pada pagi ini. Nah, ya dari modul yang kami pelajari menurut Grant ya dan Anes itu ada modal utama dan setiap komunitas yang ya bisa digunakan untuk
mendukung setiap program di sekolah. Jadi di sana dibahas tentang 7 aset yang menjadi modal dalam suatu komunitas. Nah, ini berbicara tentang komunitas di sekolah. Nah, hari ini kita akan bahas 7 modal. Setelah itu kita lihat. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua itu modal sosial, yang ketiga adalah modal politik, yang keempat itu modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, yang keenam modal alam, dan yang terakhir adalah modal finansial. Baik, selanjutnya kita akan bahas. Jadi nanti saya minta pendapat dari Bapak Ibu guru pimpinan, Bapak Ibu orang tua, mungkin dari peserta didik boleh bisa kasih masukan kira-kira apa yang menjadi modal manusia di sekolah kita. Oke, ya, jadi modal manusia adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Baik, ini kita akan identifikasi. Saya boleh minta pendapat dari Bapak Ibu guru dan juga dari orang tua wali, boleh kasih masukan apa yang menjadi modal manusia di sekolah kita. Oke, guru ya. Yang pertama guru, peserta didik. Ada lagi Bapak Ibu? Modal manusia. Oke, orang tua. Ada lagi? Jadi ada guru, ada orang tua siswa, peserta didik ya. Ada lagi yang lain? Oke, manajemen sekolah ya. Tugas kebersihan sekolah. Ya, jadi itu menjadi modal kita ya di sekolah, itu modal manusia. Jadi ada Bapak Ibu guru ya, ada orang tua, ada siswa, dan juga yang terlibat dalam manajemen sekolah. Oke, itu yang pertama. Jadi modal manusia sudah ya. Oke, yang berikut kita akan langsung saja di bagian yang kedua, yaitu modal sosial. Nah, modal sosial ini dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan, relasi dan jaringan. Nah, antara unsur yang ada dalam komunitas. Oke, yang berikut kita akan identifikasi yang menjadi modal sosial di sekolah kita atau mungkin di lingkungan sekolah kita jadi masalah ya. Yang menjadi modal sosial. Saya boleh minta pendapat Bapak Ibu. Modal sosialnya peraturan sekolah, terkait peraturan sekolah, Peraturan sekolah. Nama-nama. Oke, ada yang lain yang mendukung kegiatan sosial yang berkaitan dengan sosial. Silakan. Boleh Bapak Ibu koordinasi. Jadi diskusi ya Pak. Jadi jangan tegang ya Bapak Ibu. Karena bentuknya Pak Simon memang ingin menjabarkan materi yang beliau angkat di guru penggerak. Jadi kalau modal sosial di SMP Kelas 1 ini yang pertama kita ada kerjasama. Itu kerjasama dengan RW, ya, kemudian dengan Polsek Cilincing dalam hal ketertiban dari tawuran dan lain sebagainya. Kemudian kemarin kita sudah menandatangani dengan pemadam kebakaran juga, kemudian juga dengan PMI, masyarakat sekitar. Insya Allah kita sudah bekerja sama dengan Danplek di sini, ya, pemadam komplek, untuk ikut turut gitu dalam keamanan atau ketertiban yang ada di lingkungan SMP 121. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari kita SDM. Baik, ada lagi dari ibu atau dari peserta didik kami yang dari partai ini? Boleh, silakan. Oke, kalau tidak ada yang tidak kita lanjut. Kita lanjut ke modal yang ketiga, yaitu modal politik. Dan modal politik ini tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik,
praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk memengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Nah, contohnya misalkan kita di sekolah, manajemen sekolah ya, jadi sekolah punya kebijakan ini juga boleh misalkan waktu mahasiswa baru dengan segala macam pengetahuan dia dan lain sebagainya, aturan itu juga termasuk di dalam modal politik ya. Jadi bagaimana supaya manajemen sekolah ini bisa berjalan yang baik itu juga termasuk. Jadi mungkin ada yang lain lagi selain itu bisa disampaikan yang mendukung program dari sekolah kita. Oke, puskesmas ya. Baik, lanjut kita mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, silahkan boleh disampaikan. Baik, kalau tidak ada lagi kita lanjut ke modal yang berikut, yaitu modal silahkan. Modal politik yang dari sekolah biasanya kita menggunakan pemilihan ketua OSIS dan pengurus serta perangkat di kelas. Oke, pengurus OSIS ya, yang juga mendukung ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita masuk ke modal agama dan budaya. Bapak Ibu silakan yang bisa mendukung kegiatan yang menjadi modal agama. Jadi dari ini kita bisa pakai untuk aktivitas di dalam program sekolah. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun psikologis. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amal. Baik, yang menjadi modal agama kita mungkin di sekolah. Oke. Ada lagi yang lain yang berkaitan dengan agama dan budaya. Di lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah juga tidak yang kita lingkungan sekolah itu ya. Modal agama dan bisa kita kerjasama. Kalau kita berjaga, kalau kita bisa kerjasama nih untuk melancarkan kita. Ada yang berjaga ya. Kalau di sini ya, di sini mungkin ada apalagi ya. Bisa kali ya di sini ya. Sudah jauh juga dari sekolah. Selama Desember ya. Juga menjadi modal juga bahwa kita bisa kerjasama. Ada lagi yang lain Bapak Ibu yang berkaitan dengan budaya? Kegiatan tadarus, kebiasaan di sekolah. Oke, baik. Budaya boleh? Ya, berkaitan dengan budaya? Asal yang disini kita nih yang berkaitan dengan budaya. Baik, selanjutnya kalau tidak ada lagi kita lanjut Bapak Ibu. Modal yang berikut adalah modal fisik. Ya, terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan pembelajaran laboratorium, pertemuan atau pelatihan, infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi serta pembelajaran, alat transportasi dan lain. Baik, yang menjadi modal fisik kita di sekolah kita apa ya Bapak Ibu? Ya, gedung yang saya kelas ya. Ada lagi yang lain, bahkan lapangan bisa. Ada lagi Bapak Ibu selain itu. Laboratorium. Ya, berarti kita punya lab IPA ya, komputer yang kita pakai hari ini. Ada lagi yang lain selain itu? Kasih perpustakaan. Kita juga punya musola ya Bapak Ibu di sini. Oke. Selain itu mungkin masih ada lagi Bapak Ibu berkaitan dengan modal fisik. Lapangan masuk tuh? Ya masuk Bapak. Kalau ada lapangan biasanya.
Ya baik. Selanjutnya saya untuk kita lanjut ke modal alam. Alam yang di sekitar lingkungan sekolah di dalam. Silakan mungkin dari alam kita. Kalau wilayah Cilincing itu panas, Pak. Tetapi kita di sekolah punya pohon kurma. Iya. Pohon kurma itu kurang lebih usianya sudah 15 tahun biasanya kelas itu. Dan baru mulai tumbuh itu 2-3 tahun belakangan ini. Dan sekarang mulai tumbuh lagi di kurma yang kecil-kecil. Jadi panasnya saking ini udah kayak mungkin di Mesir ya. Jadi saking panasnya ternyata kita di sekolah bisa ada pohon kurma gitu. Nah itu jadi aset juga itu sebetulnya. Padahal kalau kita tanam modal di pohon kurma yang di Cilengsi sana itu mahal di sana. Gitu ya. di belakang kita punya apa ya? Ya, di belakang ada kolam ikan, kemudian juga tanaman tumbuh ini sudah cukup banyak. Di sekeliling kita sebetulnya banyak tempat wisata. Ya, kayak misalkan Gubah Adat, kemudian juga ada pantai, kali yang dekat kita, Kali Kresek. Ya, itu juga termasuk modal kita kan gitu. Tapi ya untuk membawa anak ke sana kan perlu effort yang luar biasa, apalagi kalau terjun ke masyarakat. Nah, itu kan perlu pendampingan yang luar biasa juga. Jadi ya alhamdulillah SMP Angkua 1 letaknya juga cukup strategis gitu. Baik, yang terakhir itu modal finansial, jadi dukungan keuangan yang dimiliki oleh sekolah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Ini boleh disampaikan kira-kira modal finansial berapa? Saya ya. Jadi modal finansial untuk SMP Angkua 1 yang pertama ada BOS. Nah, dana BOS ini kita gunakan untuk mendukung kegiatan sekolah yang tidak dibiayai oleh iuran orang tua. Itu jadi kegiatan lomba-lomba, kemudian kegiatan ekskul ini sepenuhnya dibiayai oleh BOS. Kemudian yang dibiayai oleh iuran siswa atau SPP kita sebutnya, ini kita pergunakan untuk kegiatan yang sudah kita jabarkan. Jadi programnya mulai dari ujian PTS, kemudian sampai dengan kegiatan outing kelas, ini semuanya dibiayai oleh SPP dari Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi untuk bantuan. Nah, kalau dari bantuan lain itu yang pertama kita Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu ini dapat mendapatkan THR dari Ibu Ketua Pembina kita. Jadi Ibu Ketua Pembina kita adalah Ibu Kasal yang saat ini Bu Rera Mawakali ya. Jadi beliau kemarin juga memberikan bantuan kepada Bapak Ibu guru THR gitu. Karena kita memang tidak ada gitu. Kemudian yang kedua itu selain dari Ibu Pembina, ini dari Yayasan Angkua juga turut mendukung, yaitu pembelian alat marawis. Jadi ini juga termasuk sebagai modal aset kita, aset finansial kita. Selanjutnya adalah kita kerjasama dengan alumni tahun 89. Jadi alumni tahun 89 ini beliau itu 4 tahun yang lalu mengadakan halal bihalal di sini. Kemudian beliau punya gagasan bahwa dulu saya itu adalah orang yang gak mampu. Ketika sekarang saya udah lulus, kemudian saya bisa kerja, saya bisa punya relasi, sehingga beliau memberikan beasiswa. Nah, beasiswa ini kita berikan kepada 5 orang, di mana 5 orang itu kategorinya adalah dia membutuhkan bantuan biaya, tetapi tidak termasuk dalam penerima KJP gitu. Jadi kita berikan bantuan melalui alumni tersebut. 5 orang ini dibiayai sampai lulus
Itu. Jadi saat ini ada yang di kelas 9 dan di kelas 8. Kelas 8-nya itu Kofifa kelas 9. Dimas Tripanci kelas 9. Andi Muhammad Gadati kelas 8. Kemudian yang pokoknya kelas 8 ada 3, kelas 9 ada 2. Jadi ini beliau bersedia untuk membiayai sampai lulus, tetapi SPP-nya gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu aset kita bahwa beliau-beliau yang sudah menjadi alumni itu juga ikut bekerja sama. Kemudian kemarin kita dapat bantuan lagi dari Dinas Pendidikan, itu finansial berupa pembayaran tunggakan anak-anak yang belum mengambil ijazah. Jadi dari tahun 2020, lulusan tahun 2020 itu ada 2 siswa kita yang mendapat bantuan tunggakan. Besaran tunggakannya 5 juta dan 8 juta. Jadi itu dibantu oleh Dinas Pendidikan. Saya itu mudah-mudahan bisa dapat bantuan lagi karena ijazah di kita masih banyak Bapak Ibu. Jadi yang belum diambil, khususnya di tahun pandemi. Gitu. Jadi di tahun pandemi ini piutang kita hampir 300 juta untuk di ijazah itu. Jadi uang kegiatan kemana ke ijazah itu. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan makanya pelajaran kita dari yang sudah ini kenapa uang kegiatan harus sebelumnya harus sudah selesai karena nanti di ijazah Bapak Ibu gitu nantinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi aset juga kerjasama. Saya ingin bekerja sama juga dengan Basnas sebetulnya untuk tunggakan itu karena jadinya itu warisan. Jadi nanti kalau ada pengganti saya lagi nanti saya takutnya mewariskan lagi. Jadi warisannya bukan dalam bentuk harta tapi utang. Ya, jadi ya mudah-mudahan nanti saya bisa bekerja sama dengan yang lain lagi supaya bisa melunasi hal-hal tersebut gitu lah, yang masih menyangkut di sekolah. Itu masih mohon kalau dari sekolah. Kalau finansial dari Bapak Ibu ya ini kan sebagai kelas ya, sebagai koordinator kelas ya mungkin ada dari uang kas yang diinformasikan Bapak Ibu wali kelas. Nah itu juga harus sama ya, harus terbuka dalam hal penganggaran dan juga pemanfaatannya. Jadi saya sudah menekankan Bapak Ibu wali kelas ketika diadakan uang kas tolong orang tua juga tahu itu. Jadi pemanfaatannya itu apa, karena itu masalah keuangan paling krusial gitu, paling sensitif gitu ya. Jangan sampai nanti ada hal-hal berbuntut di belakang atau yang mendukung kepentingan pribadi gitu. Jadi mudah-mudahan itu juga bisa menjadi aset kita Pak, kerjasama dengan Bapak Ibu orang tua wali murid. Terima kasih untuk pemaparannya. Baik, mungkin ada lagi nih yang lain? Kalau tidak ada, ini kita sudah ada ya untuk identifikasi anak sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Fitria, SPC selaku kepala sekolah SMP Nomor 1, ya kepada Ibu Yamila PD, Wakil Kepala Sekolah SMP Nomor 1 Jakarta, kepada Bapak Direktur SPD, sebagai pembina kesiswaan, Bapak Ibu orang tua yang sudah hadir pada kesempatan ini, serta tiga yang hebat luar biasa sudah bersama saya dalam kegiatan diskusi pertengahan aset SMP Nomor 1 Jakarta. Mohon izin, mungkin nanti dapat hadir ya foto-foto dari kegiatan ini saya akan upload ke Dinas Pendidikan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita buatkan grup